أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan lahir batin, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban dan kesunahan-kesunahannya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan wasilah tawasulan ini semua ahli kubur keluarga kita diterima iman Islamnya, diampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya, dan kita yang hadir insya Allah setiap langkahnya Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Kita lanjutkan kaji kita kitab Tanqihul Qaul yang berkaitan dengan hadis Nabi Al-Babu Tasi'u Asyara fi fadilati du'a, menerangkan tentang keutamaan doa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u mukhul ibadati. Rasul bersabda, doa itu merupakan intisari daripada ibadah. Jadi doa itu merupakan intinya ibadah. Salat semuanya dari mulai takbir sampai salam penuh dengan doa, ya. Jadi salat itu doa. Kalau kita berdoa, insya Allah kita dekat dengan Allah. Makin kita banyak berdoa, makin dekat dengan Allah, ya. Allah paling senang kepada hamba-hamba yang selalu berdoa. Kalau kita meminta pada orang, kalau sering orang akan nggak senang gitu kan, akan bosan. Tapi Allah kalau dimintai terus menerus, Allah tambah senang. Beda dengan makhluk, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yuhibbul mulihina fi du'a. Dan Rasul bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, yuhibbul mulihina, sangat menyukai orang yang serius fi du'a, di dalam doa, ya. Sesungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang serius di dalam berdoanya, tidak main-main, ya. Doanya dengan khusyuk, diawali dengan baca bismillah, menyanjung Allah, ya, dengan hamdalah, memuji, lalu baca sholawat, baru doa, ya. Jangan sampai doa hungkul tapi tidak baca bismillah, tidak menyanjung Allah, tidak memuji Allah, ya. Itu khusyuk adab. Juga dengan baca sholawat, ya. Insya Allah kalau kita berdoa dengan sholawat, diawali dengan sholawat, diakhiri dengan sholawat, maka doanya akan terangkat. Ada orang yang berdoa panjang, ya, tapi tidak diawali dengan sholawat, tidak diakhiri dengan sholawat, sayang, tidak akan terangkat, ya. Jadi kita harus tahu doa itu diawali dengan sholawat, diakhiri dengan sholawat. Pertama, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, atau yang terakhir dengan juga tutup dengan salam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, ya. Jadi kadang-kadang ada yang lupa baca doanya panjang, begitu terakhir baru, ya, tidak pakai salawat, minimal sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam, ya. Jadi penting, ya, bahwa doa dengan baca salawat itu akan terangkat doa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un akrama Allah Ta'ala mina du'a. Dan Rasul bersabda, laisa syai'un akrama Allah Ta'ala mina du'a. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di hadapan Allah daripada berdoa, ya. Ibadah haji kalau tidak berdoa mubazir, ya. Minimal doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, ya. Jadi semuanya doa itu merupakan kemuliaan. Orang yang bisa berdoa mulia. Coba perhatikan, ya. Datang ke riungan kematian disuruh doa, ya. Itu orang yang berdoa mulia itu, ya. Datang ke riungan disuruh berdoa, dia mulia. Allah mengangkat derajatnya sehingga dihafalkan doa itu, ya. Satu saat kita akan dipanggil untuk berdoa, ya. Jadi
orang-orang yang mimpin doa itu mulia, ya. Bukan ngago diri sendiri, bukan, ya. Emang Allah mengangkat, ya. Kenapa? Karena makin banyak menghafal doa, maka Allah akan muliakan, ya. Siapapun orangnya, kalau disuruh doa jangan nolak, ya. Jangan pahiri kalau disuruh langsung. Kenapa? Karena Allah memuliakan, ya, gitu. Saya pun sama ketika saya pertama kali, ya, terjun ke masyarakat, suruh doa, suruh mimpin tahlil, harus mau, tapi jangan nyodorkan diri, ya. Tidak boleh nyodorkan diri, tapi kalau disuruh harus mau, ikhlas karena Allah, ya. Yaqulullahu ta'ala, ini hadis qudsi, ya. Hadis qudsi itu artinya firman Allah tanpa malaikat Jibril, tanpa perantara malaikat Jibril, langsung Allah memberikan ilham kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Langsung Rasulullah merangkai kata-kata sendiri, ya, karena Allah memberikan kepada Rasulullah hadis qudsi. Qala Allah Ta'ala, maka Allah berfirman, ya Allah Ta'ala berfirman, ya abdi ana inda zannika wa ana ma'aka idza da'autani, ya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya, wahai hambaku, ana inda zannika, sesungguhnya aku menurut persangkaan kamu, ya. Kalau kita husnuzon pada Allah, Allah pun sama. Kalau kita seuzon pada Allah, ini malah petaka, ya. Kita baik sangka pada Allah. Apa yang Allah berikan pada kita, Allah Maha tahu tentang diri kita. Jangan sampai kita menyalahkan takdir. Hamjadah aing takdir cewek, jangan, tidak boleh, ya. Jadi Allah sudah mengatur takdir seorang, ya. Jadi insya Allah kalau kita mengetahui tentang tauhid, apapun yang Allah berikan kita terima. Menjadi orang kaya alhamdulillah, jadi orang miskin alhamdulillah, jadi orang pintar alhamdulillah, gitu kan, ya. Jadi semuanya Allah berikan, kita hanya nerima, ya. Kalau kita pesan sih enak, ya, mesen pengen jadi orang kaya, pengen jadi orang yang ganteng, pengen pintar, tapi kita nerima adanya. Begitu borojo sama semuanya, tidak tahu. Cuman kita ikhtiar, kita bisa belajar dan sebagainya, ya. Allah mengatakan dalam hadis qudsinya, ya, Allah berfirman, aku, ya, menurut persangkaanmu, wa ana ma'aka idza da'utani, dan aku menyertaimu apabila engkau berdoa, ya. Jadi setiap kita berdoa Allah menyertainya, ya, sehingga kita wajib menyanjung Allah. Rabbana lakal hamdu kama yambaghi, terus, ya. Jadi dengan alhamdulillah, dengan baca sholawat, ya, menyanjung Nabi, baru kita intinya berdoa, ya. Insya Allah kalau kita yakin diijabah, pasti diijabah, ya. Cuman waktunya kapan? Kadang-kadang doa itu langsung diijabah, tapi Allah tidak senang, namanya istijraj, ya. Disungkun terus ya mereta, gitu kan. Tapi ada kalanya ditunda. Bisa mungkin kita makan hari ini berkat doa bulan yang lalu, kita bisa makan sekarang, ya. Jadi begitu kita tahu tentang tauhid, bahwa Allah memberikan rezeki tidak langsung, sedikit-sedikit, ya. Kalau Allah memberikan langsung rezeki kita, maka kita akan meninggal, ya. Tak, Allah berikan rezeki kita misalnya 5 miliar langsung dikasih semuanya, ya. Tidak ada rezeki lagi, maka orang tersebut akan meninggal, ya. Kita alhamdulillah lah, yang penting mah kita bisa melaksanakan ibadah, melaksanakan apa yang Allah dan Rasul ajarkan, ya, sehingga kita hidup biasa saja, ya, santai saja. Yang penting kita bisa memahami tentang ilmu-ilmu agama itu, ya. Insya Allah dengan ilmu agama mudah semua, tidak ada yang sulit. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, malam yad'ullah ta'ala yaghdab alaihi. Rasul bersabda, barang siapa yang tidak mau berdoa pada Allah, maka Allah akan murka kepadanya, ya. Dia orang yang anti doa, begitu beres sholat langsung berangkat, ya. Tidak zikir dulu, tidak doa dulu, ya. Jadi barang siapa yang tidak mau berdoa pada Allah, maka Allah akan murka kepada orang tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tarku du'a maksiatun. Rasul bersabda, meninggalkan doa itu adalah maksiat kepada Allah, ya. Allah senang selalu kita berdoa. Tapi kalau kita tidak berdoa,
maka termasuk maksiat kepada Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u silahul mu'mini wa imadud dini wa nurus samawati wal ardi. Rasul bersabda, doa itu merupakan senjata orang mukmin, silahul mukmin, ya. Coba dulu ketika perang Badar, ya. Orang Islam cuman berapa ribu, sedangkan orang kafir perbedaannya luar biasa, ya. Jadi juga sama ketika orang tua kita melawan penjajah Belanda dengan bambu runcing, sedangkan Belanda pakai tank baja, gak mungkin menang, tapi karena doa maka Belanda kalah, gitu ya. Jadi dengan doa, ya, sebagai senjata orang-orang yang beriman. Wa imadu dini, dan tiangnya agama. Wa nurus samawati wal ardi, dan cahaya antara langit dan bumi. Kalau kita sering berdoa, insya Allah, ya, memancarkan sinyal ke atas langit, ya. Jadi orang-orang yang sering berdoa, hakikatnya itu dia sedang memancarkan sinyal, ya, dari bumi ke langit, sehingga tembus ke alam malakut. Malaikat mendoakan, ya. Juga sama kalau misalnya imam berdoa, ya, aminin. Jangan sama-sama berdoa, jangan, ya. Kurang adab. Apabila imam berdoa, walaupun kita hafal, kita tahu, kita sering berdoa, amin saja. Jadi ketawaduan seorang, apabila seorang berdoa maka dia mengamininya. Mudah-mudahan manfaatnya, ya, karena ini banyak sekali hadis Nabi yang berkaitan dengan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.